Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 2203320111. Di sini kita akan membahas yaitu tentang smart living. Pengertian smart living yaitu merupakan dimensi smart city yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu pola hidup, kelayakan kualitas, kesehatan dan kelayakan modal transportasi untuk mendukung mobilitas kehidupan cenderung mengacu pada integrasi teknologi dan inovasi ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Hal ini melibatkan penggunaan perangkat yang terhubung otomatis, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk mengelola dan mengendalikan sistem rumah, penggunaan energi, hiburan, kesehatan, dan banyak lagi. Smart living bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjadikan ruang hidup lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Adapun tujuan dari smart living yaitu kenyamanan yang ditingkatkan, kedua efisiensi, keselamatan dan keamanan, kesehatan dan kebugaran, keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup dan koneksivitas dan komunikasi. Selanjutnya itu elemen yang mempengaruhi smart city yaitu regulasi, kesadaran dan pendidikan, ketersediaan biaya, teknologi, data, infrastruktur, dan kebutuhan pengguna. Faktor yang menghambat penerapan smart city yaitu infrastruktur yang belum matang, biaya tinggi, literasi dan kesadaran teknologi yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, keamanan dan privasi data. Dampak positif dan dampak negatif smart living yaitu dampak positifnya itu kemudahan dan kesenangan, kedua efisiensi energi, ketiga keamanan, keempat kenyamanan dan kesehatan, kelima kehijauan. Adapun dampak negatifnya yaitu ketergantungan pada teknologi, privasi dan keamanan data, keterbatasan akses dan kompleksitas dan ketergantungan pada listrik, dampak lingkungan. Peran masyarakat dalam penerapan smart living. Peran masyarakat dalam penerapan smart living sangat penting. Masyarakat perlu untuk memahami teknologi yang digunakan, mengadopsi perilaku yang ramah lingkungan, dan berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung smart living. Pengimplementasian smart living di Indonesia yaitu smart living di Indonesia sedang berkembang meskipun masih dalam tahapan awal. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi, pengembangan transportasi pintar, dan pembangunan kota cerdas. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum matang dan tingkat literasi teknologi yang bervariasi masih perlu diatasi. Peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat adopsi smart living sangat penting untuk kesuksesan jangka panjangnya. Kota yang telah mengimplementasikan smart living yaitu beberapa kota di Indonesia telah mulai mengimplementasikan konsep smart living dalam berbagai bentuk. Salah satu kota terkenal adalah Kota Bandung yang telah mengembangkan berbagai proyek untuk meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi. Bandung memiliki program Smart City yang mencakup penggunaan teknologi untuk mengelola transportasi, layanan publik, dan keamanan. Kota lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Semarang juga sedang mengembangkan inisiatif serupa untuk menghadapi tantangan perkotaan dengan pendekatan yang lebih pintar dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yusmianti, yaitu apa perbedaan smart living dan smart city. Smart living berfokus pada penerapan teknologi di lingkungan pribadi atau komunitas untuk meningkatkan kehidupan individu atau keluarga. Smart city di sisi lain mencakup penerapan teknologi dalam skala besar pada tingkat kota untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas hidup seluruh penduduk kota. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup namun dengan skala dan fokus yang berbeda.
Yang kedua, adapun pertanyaan dari Astrid, yaitu apa contoh smart living di luar negeri? Yaitu Samsung SmartThings di Korea Selatan, teknologi platform rumah pintar yang menghubungkan berbagai perangkat dari merek yang berbeda dalam satu ekosistem yang dapat dikontrol melalui aplikasi tunggal. Fungsi mengontrol pencahayaan, keamanan, energi, dan perangkat lainnya untuk menciptakan pengalaman rumah pintar yang terintegrasi. Yang ketiga, pertanyaan dari Rizka Aulia. Apa tantangan smart living? Meskipun smart living menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan implementasi yang efektif dan efisien. Berikut beberapa tantangan utama dalam penerapan smart living. Yang pertama yaitu keamanan privasi, kedua kompatibilitas dan interkompatibilitas, ketiga biaya, keempat kompleksitas penggunaan, kelima kendala dan konektivitas, keenam ketergantungan pada teknologi, ketujuh lingkungan dan luas, delapan regulasi dan kebijakan, kesembilan ketidakmerataan akses teknologi. Pertanyaan dari Misbahul Jannah yaitu apa keuntungan smart living? Smart living menawarkan berbagai keuntungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, kenyamanan bagi individu dan keluarga. Selanjutnya, adapun pertanyaan mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.